Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmayana dengan NIM 200209500019 dari kelas PT IKD Angkatan 2020. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer jurusan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai implementasi sistem file pada sistem operasi komputer. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Iwan Suhardi, MT, dan Bapak Muhammad Habiring Hadis, SPD, MT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Baiklah, langsung saja pada pembahasan mengenai implementasi sistem file. Yang pertama, mengenai struktur sistem file. File adalah unit penyimpan logika yang berisi sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada penyimpan sekunder atau disk. Sistem file diorganisasi ke dalam layer-layer. Pada level terendah, input atau output control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. File organization module berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok disk atau blok fisik. Logical file system menggunakan struktur direktori untuk memberikan ke file organization modul informasi tentang kebutuhan terakhir. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua, mengenai implementasi direktori. Implementasi direktori menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Hal ini berdampak pada pemrograman yang mudah, tetapi memerlukan waktu yang lama untuk eksekusi. Untuk mempercepat waktu eksekusi digunakan tabel hex, berisi daftar linear dengan struktur data hash. Dengan struktur data hash akan mengurangi pencarian direktori, tetapi struktur hash mempunyai risiko bertabrakan apabila terjadi situasi di mana dua nama file yang berbeda berada pada lokasi yang sama. Struktur hash berukuran tetap. Selanjutnya, yang ketiga mengenai metode alokasi. Yang pertama, alokasi berurutan. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang atau jumlah blok. Yang kedua, mengenai alokasi berhubungan. Pada alokasi berhubungan, setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjuk ke blok lain. Yang ketiga mengenai alokasi berindeks. Pada alokasi berindeks, terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Alokasi berindeks berupa bentuk logika. Yang keempat mengenai manajemen ruang bebas. Daftar ruang bebas biasanya diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vektor atau vektor bit. Setiap blok diimplementasikan dengan satu bit. Jika blok bebas, maka bit bernilai 1. Sebaliknya, jika blok dialokasikan, bit bernilai 0. Perhitungan nomor blok yang bebas adalah sebagai berikut, yaitu jumlah bit per word dikali jumlah nilai kurang 0 word ditambah atau plus offset dari bit. Itu satu pertama pemetaan bit, yang biasa membutuhkan ruang tambahan. Misalnya ukuran bloknya 212 byte, ukuran disknya 230 byte atau 1 GB. Maka N sama dengan 230 per 212 sama dengan 218 bit, atau 32 kilobyte. Materi yang kelima mengenai efisiensi dan performansi. Efisiensi penggunaan ruang disk tergantung pada alokasi disk dan algoritma direktori, serta tipe data disimpan pada entry direktori dari file. Untuk meningkatkan performansi, penggunaan ruang disk digunakan disk cache, yang digunakan pada bagian terpisah dengan main memory untuk penggunaan blok yang sering.
Selain itu juga menggunakan teknik untuk optimasi akses berurutan yang disebut pre-bind dan read-ahead. Teknik untuk optimasi berurutan. Untuk meningkatkan performansi visi, juga menggunakan bagian tertentu dari memori sebagai virtual disk atau RAM disk. Materi yang keenam mengenai perbaikan. Untuk memperbaiki sistem file dilakukan dengan memeriksa konsistensi, dengan cara membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data pada disk, dan mencoba memperbaiki inkonsistensi. Selain itu juga, dapat menggunakan program sistem untuk backup data dari disk ke penyimpan lain seperti floppy disk atau magnetic tape. Perbaikan akan recover, menghilangkan file atau disk dengan restoring data dari backup. Selanjutnya materi ketujuh mengenai sistem file log extractor. Sistem file log extractor atau journaling menyimpan semua update ke file sistem sebagai transaksi. Semua transaksi ditulis ke log. Sebuah transaksi dijadikan commit jika ditulis ke log. Tetapi kemungkinan sistem file tidak dapat diupdate. Transaksi pada log ditulis secara tidak beraturan ke sistem file. Jika sistem file dimodifikasi, transaksi dihapus dari log. Jika file bertabrakan, semua transaksi yang tersisa pada log harus dibentuk. Selanjutnya, yang ke-8 mengenai Sun Network File System atau NFS. Network File System adalah implementasi dan spesifikasi dari sistem perangkat lunak untuk mengakses remote files melalui LAN atau WAN. NFS merupakan bagian dari Solaris Ensanius yang berjalan pada Sun Wascotting menggunakan Unreliable Datagram Protocol atau UDP atau IV. Protokol dan Ethernet. NFS didesain untuk operasi pada lingkungan heterogen dari mesin ISO dan arsitektur network yang berbeda. Spesifikasi NFS tidak tergantung dari media tersebut. Ketidaktergantungan dilakukan melalui penggunaan RPC pada bagian tertinggi dari protokol External Data Representation atau XDR digunakan antara dua antarmuka independen. Spesifikasi NFS berbeda antara layanan tersedia dengan mekanisme MON dan layanan akses file remote aktual. Itulah penjelasan saya mengenai implementasi sistem file. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.